kami Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu. Dalam kasih Kristus Ibu Gembala akan buka dalam doa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Benar kami datang Tuhan karena kami ingin rindu memberikan pujian dan syukur kami. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang layak dipuji disembah. Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, yang layak ditinggikan, yang mendengar setiap doa dan seruan dan pujian kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon layakan dan kuduskan kami. Tahirkan kami dengan kuasa darah Yesus. Mengampuni setiap kekurangan kami, kesalahan kami. Didapati kami menyakiti hati sesama kami. Terlebih kalau kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kuasa darah Yesus menguduskan, melayakan kami. Tuhan, banyak hal yang kami mungkin tidak sadari kami berbuat salah di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami rindu pagi ini Tuhan. Kami datang dengan hati yang tulus. Kami datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Sehingga Roh-Mu bekerja dengan bebas dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan. Kalau kami ada sampai dengan pagi hari ini, kami tahu karena penyertaan Tuhan yang ajaib bagi kami. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersahati pada pagi hari ini setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh jati, udara, pikiran yang sia-sia, segala bentuk apapun yang menghambat kuasa-Mu bekerja pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersahati, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Bapa yang baik, segala hal-hal ini Tuhan kami mau tolak, kami hancurkan setiap tanaman yang tidak pernah ditanam oleh Bapa di sorga, yang menghalangi kuasa-Mu bekerja, menghalangi kami memuji dan menyembah-Mu. Kami bersahati, kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Roh-Mu saja ada di tengah-tengah kami. Benar Tuhan, kami boleh merasakan Engkau hadir melawat setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Dan kami percaya di saat Tuhan hadir sesuatu terjadi bagi kami. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan mungkin yang berputus asa mulai jauh dari Tuhan. Dengan kasih-Mu yang ajaib, dengan kuasa-Mu yang sempurna, Engkau menarik kami kembali, memulihkan hati kami. Benar, kalau kami hidup bagi Tuhan. Sebab itu Tuhan, dengan segenap hati kami dengan segenap kekuatan kami mau naikkan pujian dan syukur kami pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Tuhan, kelayakan yang datang daripada Tuhan menjadi bahagian dari para pelayan-Mu ya Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pemimpin pujian, para penyanyi yang ada, pemain musik, para petugas Tuhan, kameramen, mixer Tuhan, LCD dan semuanya yang terlibat melayani Tuhan, bahkan asyir sekalipun. Tuhan, layakan dan kuduskan hamba-hamba-Mu. Turunlah urapan-Mu dari tempat yang maha tinggi, mengalir memenuhi kehidupan daripada para pelayan-Mu, dan terus mengalir kepada kami seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau dapat bekerja baik dengan sedikit maupun banyak orang Tuhan. Kami tahu Engkau tetap bekerja ya Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk kami memuji Engkau. Kami berdoa saudara-saudara kami dalam perjalanan melewati ya Tuhan, mungkin hujan gerimis. Tuhan, tangan Tuhan memegang mereka, menibahkan mereka dengan selamat di tempat ini untuk kami sama-sama memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu pagi ini Tuhan. Hujan Tuhan setelah turun dan kami percaya hujan keselamatan terjadi pada pagi hari ini. Hujan pertobatan terjadi bagi kami. Bahkan hujan berkat terjadi bagi kami. Terima kasih. Kau pulihkan setiap hati kami Tuhan. Kau yang mengenal setiap keadaan hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang menyelidiki setiap hati kami, memuaskan setiap dahaga kami, sehingga kami pulang dengan membawa berkas-berkas yang datang dari Tuhan. Kami pulang tidak sama seperti kami datang, karena ada urapan Tuhan, karena ada lawatan Tuhan, karena kuasa Tuhan mengisi setiap kehidupan kami. Kami siap memuji Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi selamat datang di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah membebaskan kita ya, sehingga kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita sudah menerobos ya, mungkin pikiran yang galau, rasa sakit ya, kemudian mujizat belum terjadi. Tapi puji Tuhan, lewat Roh Kudus kita dapat menembus semua itu sehingga kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya di sini semua jemaat mempunyai masalah. Tapi dengan Yesus Kristus masalah itu dapat kita terobos ya. Ada mujizat. Percayalah. Percaya meskipun belum ada mujizat, tetap percaya pada Tuhan. Haleluya. Datang ke baitnya dengan hati bersyukur. Kita angkat pujian ini. Amin. Haleluya. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Amin. Mari memuji Tuhan, bersyukur sebab Dia baik. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan ya, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin. Oh, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya. Kasih setianya. Kaum pria saja. Amin. Kaum pria. Datang Amin. ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur. Kaum wanita, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya.
bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, bahwasannya untuk selamanya, hey, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, amin. Firman Tuhan katakan bersyukurlah dalam segala hal. Percaya jemaat di tempat ini selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah perisai dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini. Tuhan perisaiku. Amin. Tinggal dalam Tuhan, aman. Amin. Percaya Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan hatiku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Amin. Imanku tetap teguh, tak akan ku ragu mengikutimu. Sama-sama saya undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Tuhanlah hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan hatiku, langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Hei Tuhan, Kau perisaiku. Ya benar. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, tak akan ku ragu mengikutimu. Yeay. Tetap setia pada Tuhan. Apapun itu persoalannya, Tuhanlah perisai kehidupanku, kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, tak akan ku ragu mengikutimu. Mari kita memuji terus, karena Tuhan baik. Amin. Ya, dengan apa kami dapat membalasnya? Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Pujian dapat menguatkan iman kita, dapat menghibur hati kita dikala kita sedang galau. Ya, lewat pujian dapat menguatkan hati kita. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah ada jawaban lewat firman Tuhan. Kita dengar pada pagi. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Percaya Tuhan setia. Amin. Terima kasih Tuhan buat penghiburan-Mu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Oh, tak pernah Dia mengecewakan. Yakin Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Beri kekuatan. Amin. Benar Tuhan, kami sudah merasakan itu semua. Sama-sama saya udah bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Saya serahkan kepada Bapak Gembala pekerjaan Tuhan selanjutnya. Di dalam Dia.
segala perkara, segala dapat ku tanggung. haleluya. Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Lagi katakan segala perkara. Amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Memberi kekuatan Tuhan Yesus. Ya, amin. Tetap lagi katakan. Oh, segala perkara. Nanti Ibu Nur Salim maju ke depan berdoa buat firman. Kekuatan Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya. Tuhan setia, Tetap percaya. Tuhan setia. Oh amin, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Amin. kepadamu ya Tuhan. Karena Kau Allah yang setia, yang mengetahui segala keadaan kami. Iya. Untuk tetap kami umat-Mu percaya sungguh hanya kepada Tuhan. Amin. Karena Kau tidak pernah membiarkan kami. Karena Iya. Kaulah Tuhan penolong kami satu-satunya di dalam Amin. kehidupan di dunia ini. Terima kasih banyak Bapak. Biarlah Iya, pujian-pujian Yesus. penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Boleh menjadi Haleluya. satu dupa yang mengharumkan hadirat-Mu ya Bapak. Iya, Yesus. Ampuni kami atas segala pelanggaran kami, salah dosa, kekeliruan kami, Iya. kurang pengertian, kurang percaya kami, Iya, kurang Yesus. sesuatu yang banyak dalam diri kami. Iya, Ampunilah kami ya Bapak. Amin, amin. Biar pengampunan Tuhan. yang Kau beri memulihkan kami. Semangat baru, sukacita biar menjadi bahagian kami umat-Mu untuk terus memandang kebesaran dan keajaiban-Mu. Iya, Yesus. Karena Kau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih Bapak Gembala, kami akan membentangkan firman-Mu, urapi Iya, dengan Yesus. urapan dari tempat yang maha tinggi. Ya Tuhan, dengan urapan Iya, yang sama itu Yesus. mengalir kepada kami semua umat Tuhan. Amin, Biar amin. kami dapat mengerti bahwa Allah Tuhan yang menjadi penolong kekuatan dalam Iya, hidup kami. Yesus. Terima kasih banyak Bapak, segala roh jahat, kegelapan, pikiran sia-sia, Iya. kelemahan tubuh kami ya Tuhan. Iya. Daripada segala sesuatu beban kami, dari segala pikiran-pikiran yang tidak menentu. Biarlah Iya, kami Yesus. bersehati, kami mau tolak keluar dalam diri kami. Iya. Di dalam ruangan ini dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Kami tolak, kami hancurkan keluar yang tidak berkenan. Amin, amin, Tuhan, Hanya tolong, kuasa Tuhan. Allah Roh Kudus saja bekerja Oh, menguasai amin, kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami umat-Mu. Iya, Kami benar, siap Tuhan. mendengarkan, kami buka hati kami, seluruh Iya. kehidupan kami ini ya Bapa. Biar benih firman Tuhan itu masuk lebih dalam, tertanam dalam kami. Biar kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Amin. Kami benar, mengucap Tuhan. syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perhalaskan dosa yang kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Karena Tuhan sudah pelihara kita semua. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin Pak Rahmat tolong bisa apa ini? Agak mendengung nih. Apa? Ya, sementara diatasi, kita akan buka Alkitab.
Eh, sudah. Satu. Ya. Ya. Tuhan tolong kita semua. Amin. Kendala teknis, tetap kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Sudah bisa belum? Ada beberapa kendala sudah. Jadi saudara-saudara kita yang mungkin sudah siap beribadah di rumah hari ini, kita tidak bisa ibadah Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tolong kita. Kita akan buka dalam Alkitab kita Mazmur pasal yang ke-71. Kita akan baca sama-sama dalam ayat yang kelima. Sudah temukan, mari semua kita bangkit berdiri. Mazmur 71 ayat yang kelima. Yang sudah temukan bisa katakan amin. Mazmur 71 ayat yang kelima, kita baca bersama 2, 3. Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Tuhan memberkati, silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat dalam pasal yang ke-71 ini, situ ada perikop, ada tema di situ, doa minta perlindungan di masa tua, ya. Atau saya mau ambil judul permohonan doa, ya, pada masa tua. Atau sebut juga kalau masa tua sepertinya kayaknya itu terlalu, ada yang sebut masa lanjut usia, atau juga saudara supaya lebih indah lagi disebut masa-masa indah. Ya. Permohonan doa pada masa indah atau masa-masa. Jemaat yang dikasih Tuhan, mengapa di sini kalau kita lihat saudara bahwa ini permohonan daripada Daud, saudara. Kalau bisa kita melihat pasal sebelumnya itu saudara, bagaimana Daud menaikkan doanya kepada Allah dalam Mazmur. Dan salah satu doa daripada Daud yaitu Mazmur 71 ini ayat yang kelima, ya saudara. Itu dikatakan, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Mengapa saudara pada masa-masa bertambah usia atau lanjut usia ini Daud menyampaikan doa dan permohonannya kepada Allah? Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16, di sana firman Tuhan memberitahu kita keadaan kita pada saat usia kita semakin bertambah dan pada usia yang sebut firman Tuhan itu masa tua. Keadaan seorang yang ada dalam masa tua secara jasmani, 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 itu dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, kekuatan semakin berkurang, makin bertambah usia. Orang muda itu saudara dikenal, kebanggaan orang muda itu, dan orang muda itu dikenal dengan apa? Kekuatannya. Tapi orang tua itu saudara, kebanggaannya adalah, mahkotanya adalah rambut putih. Semakin usia bertambah, semakin terus bertambah, firman Tuhan berkata, sudah tidak menjadi muda lagi. Kalau orang muda, saudara, dia punya keistimewaan yaitu kekuatan. Dia mau bikin apa saja dia bisa karena dia punya kekuatan. Tapi sudah semakin lanjut usia, bertambahnya usia, saudara. Firman Tuhan di sini katakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, berkurang. Tadinya, saudara, kalau kita masih muda, kuat sama udara dingin. 50, udah mulai kuat dingin.
pakai mantel. Dulu waktu kita mengejar ilmu SD, SMP, SMU, kita pakai kaos kaki. Lama lepas mungkin. Sekarang kalau mau tidur pakai kaos kaki. Karena apa? Secara lahiriah merosot. Ini keadaan manusia. Ini keadaan kita nanti, saudara. Masih muda, nah ini gambarannya. Secara lahiriah semakin merosot. Tapi firman Tuhan berkata, namun manusia batiniah kami, roh kami, dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Secara lahiriah, saudara, kita mau minum apapun, saudara, supaya tetap kuat. Dan apapun, sudah pasti. Secara batiniah ini, secara lahiriah ini semakin merosot. Dari pola makan kita mesti jaga. Banyakkan makan yang manis, caranya. Makan yang asin, kanan darah tinggi. Lebih makan ini dan itu, jeroan dan sebagainya, naik, ininya naik. Semua pada naik. Keadaan. Oleh karena itu Daud yang sudah tidak muda lagi, dia berdoa kepada Tuhan, sebab Engkaulah harapan. Ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Dia tetap berharap kepada Allah dan dia mengingat bagaimana masa-masa mudanya. Pada masa mudanya bagaimana Tuhan jaga dan pelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Daud berkata dalam Mazmur ini, Engkaulah harapanku, ya, kepercayaanku sejak masa mudaku, ya Allah. Ternyata bukan saja Daud, saudara, yang punya pengalaman dengan Tuhan dari masa muda sampai, saudara, dia lanjut. Tetapi seorang yang bernama Musa pun punya pengalaman dengan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pengalaman Musa ini, Musa tuangkan juga ke dalam pemazmur. Doa-doa Musa. Coba kita lihat. Mazmur 96. Mazmur 96, ayat yang keempat. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Dia lebih dahsyat daripada segala Allah. Dia lebih dahsyat daripada segala Allah. Pengakuan Musa. Kenapa Musa mengangkat hal ini dalam doanya, dalam pemazmurnya? Karena Musa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga dia berkata, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, atau sangat terpuji. Dia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kalau saudara perhatikan Mazmur 90 sampai Mazmur 106, itu Mazmur. Ada juga saudara Mazmur Daud. Lalu nanti sebentar kita lihat juga ada juga Mazmur dari Bani Korah. Semua mengagungkan bagaimana kedahsyatan. Musa punya alasan yang cukup kuat untuk membanggakan Allah Israel ini. Allah yang lebih besar dari segala Allah. Kenapa? Musa sudah melihat. Satu saat begini saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-18 saudara bisa lihat di Keluaran pasal yang ke-17, 16 dan sebelumnya saudara bisa melihat di sana bagaimana Tuhan memimpin umat Tuhan bangsa Israel ini. Lewati Masa dan Meriba, lewati laut Teberau, dan mereka melihat semua mujizat Tuhan.
Bagaimana mereka keluar dari Mesir lalu dikejar oleh tentara Firaun. Mereka berhadapan dengan laut teberau, mereka nggak bisa buat apa-apa. Tapi kita lihat dengan kuasa Tuhan, Musa membelah laut teberau itu. Sehingga umat Tuhan berjalan, saudara, sampai ke ujungnya, saudara. Lalu bangsa Mesir mengejar dan tertutuplah laut teberau itu, binasalah. Umat Tuhan memuji-muji Tuhan. Tiba di Masa dan Meriba, di sana pun Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Umat Tuhan melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Hal inilah yang membuat Musa, saudara, berkata dalam pemazmurnya, sebab Tuhan maha besar, terpuji sangat atau sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Lalu kepada Keluaran pasal yang ke-18, saudara, di sana bagaimana mertua Musa datang. Waktu mertua ini datang kepada Musa, Musa menceritakan semua perbuatan-perbuatan baik Tuhan kepada umat Tuhan. Bagaimana mereka melewati laut teberau, bagaimana mereka punya pengalaman di Masa dan Meriba dan seterusnya. Mendengar semua kesaksian Musa, mertua Musa ini berkata, saudara, Keluaran 18 ayat 11, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Mertua daripada Musa bernama Yitro. Mendengar semua kesaksian daripada Musa. Apa yang dialami oleh umat Tuhan. Yitro mertua Musa berkata, sekarang aku. Awalnya dia nggak tahu. Tapi waktu Musa menyampaikan kesaksiannya, bagaimana Tuhan Allah meluputkan bangsa itu. Dari yang tidak tahu, Yitro menjadi tahu. Waktu Yitro tahu, sekarang bahwa Tuhan lebih besar dari segala. Kesaksian kita, saudara, saya mau bagikan begini. Pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Orang bisa lihat. Pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Orang mungkin bisa dengar. Atau kita saksikan. Pengalaman kita dengan Tuhan dapat membuat seseorang yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak tahu tentang Allah ini. Jadi dapat mengenal Allah dan berkata, sekarang aku tahu bahwa benar Tuhan Allah besar. Lewat apa? Lewat kesaksian kita. Karena kita punya pengalaman pribadi dengan. Ternyata saudara, saya menarik kesimpulan bahwa hidup kita, pengalaman kita dengan Tuhan, apabila didengar oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, saudara, dapat membuat orang lain itu mengagungkan Allah kita, Tuhan kita. Wah, benar. Hanya dia itu. Kenapa? Tuhan menolong. Kesaksian yang paling indah dan paling hebat, yaitu apa, saudara? Kehidupan kita kalau kita mengalami pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita. Saudara, buat membawa orang lain berkata, Yesus itu ajaib. Pengalaman kita dengan Tuhan dapat membuat orang lain, mertua kita, suami kita, istri kita, orang-orang yang dekat dengan kita dapat melihat bahwa benar. Ajaib. Yesus itu juru selamat. Yesus itu penolong. Yesus itu ajaib. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Orang lain bisa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita cukup sampai di situ. Saya katakan bahwa dalam Mazmur ini, saudara, ada juga Mazmur dari Bani Korah. Siapakah Bani Korah ini? Kita semua sudah tahu Bani Korah adalah suatu kaum, suatu bani, saudara, satu keluarga besar, saudara, yang sempat menentang Musa, melawan Musa. Dan juga saudara, bukan saja mereka melawan, memberontak terhadap Musa, tapi itu satu kejahatan dan itu satu bentuk melawan di pemandangan Tuhan. Ketidaktaatan mereka, saudara, membuat Allah menghukum
Bani Korah ini. Tanah terbelah, lalu seluruh Bani Korah ini mati. Tetapi rupa-rupanya Allah kita itu baik, adil. Sehingga saudara ada Bani Korah yang menyambut doa dalam Pemazmurnya. Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal yang ke-46 ayat pertama. Untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Saya tidak tahu, mungkin saudara sementara dengar firman Tuhan sementara mengalami kesesakan. Sementara saudara dengar firman Tuhan, saudara mengalami mungkin masalah yang belum terselesaikan. Ada hal-hal yang mungkin belum terjawab dalam hidup saudara dan saya. Tapi Bani Korah, dia berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sudah terbukti. Walaupun mungkin kita belum ditolong, walaupun kita mungkin belum melihat mujizat Tuhan, tetapi firman Tuhan mau menegaskan kepada saudara dan saya, dia adalah penolong dan sangat terbukti. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya mau katakan, Tuhan pasti menolong saudara dan tengah-tengah kesesakan. Sekarang engkau menyanyi tadi, firman Tuhan, engkau angkat tanganmu. Kenapa angkat tangan? Ya nyerah. Kenapa nyerah? Ya karena ada persoalan. Kita nggak sanggup selesaikan. Apa yang tidak bisa kita selesaikan, engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa menyelesaikan buat saya. Tuhanlah yang bisa berperang ganti saudara dan saya. Bani Korah. Apa Bani Korah ini bisa menyampaikan mazmur doa ini? Karena mereka punya pengalaman dengan. Tapi saya mau kasih penjelasan sedikit ke Bani Korah. Bilangan pasal yang ke-26. Bilangan pasal yang ke-26. Ayat yang ke-9. Nanti penjelasannya ayat yang ke-11, saudara. Tapi nggak apa-apa, kita baca dulu ayat yang ke-9. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah. Ketika mereka membantah Tuhan. Sebenarnya mereka nggak bantah Tuhan sih. Bantah Tuhan, tapi membantah Musa. Tapi pemberontakan dan pembantahan mereka terhadap Musa dianggap sebagai satu pemberontakan dan pembantahan pada Tuhan sendiri. Ayat yang ke-10, tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Ayat 11 menjadi penjelasan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Dalam terjemahan lama lebih jelas lagi. Anak laki-laki. Anak laki-laki Korah tidak mati. Artinya saudara, masih menyisakan keturunan dari Korah ini. Yaitu siapa? Laki Korah. Secara seluruh keluarga besar Korah, Bani Korah ini mati. Tapi anak laki-laki Korah tidak. Nah, mereka boleh menyaksikan perbuatan. Sehingga mereka bisa berkata di dalam Mazmur tadi, pasal yang ke-41 dan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat bukti. Saudara, begini. Kalau saudara dan saya datang, kita punya keperluan, lalu kita mau minta tolong. Entahkah itu kita minta tolong kepada saudara kita, keluarga kita, atau teman baik kita, atau siapapun yang kita anggap bisa menolong. Tentunya waktu kita datang kepada orang tersebut, kita memastikan
bahwa kita bisa datang ketemu dengan orang yang tepat yang bisa menolong kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya. Kalau kita mau datang minta tolong, pasti kita cari orang yang menurut kita bisa menolong kita. Entahkah itu saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, atau orang lain. Ya. Atau teman dekat dan sebagainya. Tapi kita sudah yakin bahwa dia bisa nolong kita. Artinya kita menilai bahwa orang tersebut punya kemampuan lebih dari kita untuk menolong kita. Orang tersebut punya kemampuan lebih untuk mengeluarkan kita dari masalah kita. Kita cari orang tersebut. Kita cari mungkin orang tua kita yang bisa menolong kita atau siapapun yang kita anggap bisa menolong kita. Betul apa betul? Karena kita perlu orang yang bisa. Orang yang lebih kuat dari kita. Orang yang lebih mampu dari kita. Kita cari. Dari muda. Dia sudah menetapkan bahwa Allah yang sanggup menolong dia dalam segala keadaan. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 71 ini ayat yang kelima, situ jelas dikatakan, sebab engkaulah harapan ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda. Kepercayaanku sejak masa muda. Daud mencari Allah yang dia tahu bahwa Tuhan itu, Allah itu sanggup menolong dia. Oleh karena itu dia tetap bersandar dari masa mudanya. Sekalipun saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Daud saudara ini adalah orang yang mengalami banyak hal. Bahkan pada saat waktu dia masih sangat orang raja, dia raja. Jadi seorang gembala yang anak. Tapi kita lihat sejak muda, saudara, Daud bisa melawan, berhadapan dengan Goliat. Bukan karena dia merasa dirinya hebat, tapi dia merasa bahwa ada Allah yang sanggup membela dia. Karena Tuhan yang punya kekuatan lebih besar daripada kehidupan yang sanggup melepaskan dia. Pada saat dia mendengar bahwa bagaimana Goliat mencemooh barisan tentara Allah, Daud menawarkan diri kepada Saul untuk dia bisa dapat berhadapan dengan Goliat. Tetapi Saul bilang, yang kamu mau hadapi itu sudah dilatih perang sejak muda. Kamu ini masih muda. Kamu belum pernah punya pengalaman berperang. Tapi Daud dia berkata, waktu ada beruang atau singa mengambil domba, aku kejar beruang atau singa itu. Aku tangkap, aku robek. Saksian. Dan dia begitu yakin waktu dia akan berhadapan dengan, bukan dengan kekuatan, tetapi ada Allah yang sanggup Saudara, waktu saya baca kisah tentang Daud, bagaimana saudara dia mengejar singa. Dia mengejar beruang untuk merampas domba. Sementara diterkam oleh. Tahu saya saudara, setahu saya jarang orang yang ngejar singa saudara, atau beruang apalagi. Tapi Daud dia kejar itu binatang. Dia rampas dombanya itu. Harus punya kemampuan, keberanian. Lewat pengalaman inilah Daud berani menghadapi Goliat. Singkat saudara, Daud yang muda ini bisa menghadapi Goliat. Bisa mengalahkan Goliat.
Waktu Daud berhadapan dengan Goliat, berkata, Goliat katakan, anjingkah aku? Oh, berhadapan. Tapi Daud kata, datang dengan nama, datang dengan kuasa Tuhan yang sanggup melindungi, yang sanggup membela dia. Artinya Daud punya pengharapan lebih kepada Allah yang sanggup meluputkan dia. Allah yang sanggup memberikan dia kemenangan, bukan karena kuat dan gagah, tapi karena roh Allah yang menyertai kehidupannya. Singkat saudara dan saudara mengetahui kisahnya, bagaimana Goliat dapat dikalahkan. Artinya saudara, Daud sejak muda, dia tidak punya keraguan dalam pengharapannya kepada Tuhan. Sejak muda. Sejak dia masih, firman Tuhan katakan, kemerah-merahan. Daud tidak pernah ragu dalam pengharapannya kepada Allah. Karena dia tahu, hanya Allah saja yang sanggup melepaskan dia. Allah yang jauh lebih kuat daripada kehidupan yang menjadi perlindungannya. Sehingga waktu dia sudah mulai bertambah usia dan dia menjadi tua, dia berkata dalam Mazmur pasal 71 ini, sebab engkaulah harapan. Kepercayaanku sejak muda, ya Allah. Dia tahu bahwa dia datang kepada Tuhan yang tepat, Allah yang tepat, yang sanggup melepaskan dia dari setiap kesesakan. Allah yang mampu menolong dia dari setiap keadaan yang mungkin sementara dia alami. Satu keadaan yang menghimpit dia. Bahkan di dalam perjanjian baru seorang rasul bernama Paulus, dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Rasul Paulus punya keyakinan teguh pada siapa dia berharap dan dia percaya. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama. Ayat yang ke-12. Terus berkata kepada Timotius, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Sementara engkau duduk dengar firman Tuhan pagi ini. Kalau kita datang dalam rumah Tuhan, walaupun kita punya banyak persoalan, ada hal-hal yang belum bisa kita selesaikan, tentu kita datang dalam rumah Tuhan. Apalagi tadi kita sudah memuji Tuhan, kita diajak untuk bersuka cita, kita diajak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti kita akan tinggalkan semua, sudah tanggalkan semua penderitaan kita, masalah. Betul apa betul? Gak mungkin kita buat muka murung, lambe muji Tuhan. Gak mungkin. Paling sedikit waktu saudara datang dalam rumah Tuhan, saudara bisa bilang amin. Tok atuh senyum kanan. Walaupun ada masker saudara, senyum. Kelihatan gak tuh senyum? Ya, gak senyum. Walaupun dapat tersenyum, saudara, kita kan gak ada masalah kita. Betul apa betul? Walaupun dengan rekan yang ada di samping kita, masalah saya kan. Tapi saya mau pastikan saudara pagi ini, bukan sekedar bisa duduk dengar firman dan tersenyum bagi kanan kiri. Tapi saya berharap seperti yang, karena aku tahu pada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya. Apa yang Tuhan percayakan kepada hari-hari ini mungkin sementara bermasalah. Bukan bermasalah terhadap hidupmu, sementara mengalami. Hari-hari ini yang mengalami masalah. Suami, orang tua, anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu sementara mengalami masalah.
Firman Tuhan katakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya. Amin. Tuhan percayakan kita apa? Seorang suami, anak, orang tua. Tuhan percayakan kita apa? Pekerjaan, usaha dan sebagainya. Tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa memelihara suami, memelihara istri, memelihara orang tuamu, anak-anakmu, usahamu, hal-hal yang mungkin Tuhan percayakan tapi ada dalam keadaan masalah, saudara. Sementara menghadapi itu masalah, saudara. Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada. Jadi Tuhan sanggup, amin, pelihara suamimu, sekarang mungkin istrimu. Akan Tuhan yang sanggup tolong suami. Ada Tuhan yang sanggup menolong istri. Saudara, kita mesti ingat, saudara, bahwa suami kita, istri kita, anak-anak datang dari dan Tuhan sanggup bela mereka semua. Amin. Milik Tuhan. Yesus sudah menebus mereka semua, saudara. Dan Tuhan pasti peduli akan suami kita. Tuhan pasti peduli kepada istri kita yang sementara anak-anak. Dan firman Tuhan ini ya dan amin. Karena aku tahu kepada siapa aku akan pernah membiarkan orang-orang yang Tuhan pada hidup jatuh sampai tergeletak. Ada Tuhan yang sanggup, ada Tuhan yang sanggup menolong, ada Tuhan yang sanggup melepaskan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tahu kepada siapa aku ya, apapun yang menjadi masalah, saudara bisa datang dalam rumah Tuhan, masih dapat tersenyum dan berkata, terima kasih Tuhan, tahu kepada siapa aku percaya. Allah yang sanggup melindungi, Allah yang sanggup mengadakan bagiku, Allah yang lebih besar dari segala Allah. Tuhan ada di tengah-tengah. Keyakinan kita, pengharapan kita akan kekuatan Tuhan itu sanggup memelihara. Keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan itu membuat sorga turun tangan buat saudara dan saya. Daud begitu yakin akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dari dia muda sampai dari masa ke masa. Daud begitu yakin dengan pemeliharaan Tuhan sehingga Mazmur pasal 37 ayat 25. Daud berkata, saudara pemazmur ini berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti. Itu artinya jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dari masa ke masa, dari masa muda sampai lanjut usia. Artinya pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah buat saudara dan saya. Tidak salah kalau Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Karena dia sanggup memelihara kita semua. Yesaya pasal 46 sebagai ayat yang terakhir. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tuamu, sampai masa tuamu. Jadi ya saudara, kalau sampai masa tua di sini ada masa awal. Dari muda. Mungkin suka saja dari muda. Waktu kita masih ada dalam kandungan ibu kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan sudah mengenal saudara dan saya. Amin. Waktu kita masih ada dalam kandungan ibu kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan sudah memanggil dan memilih saudara dan saya. Sebelum kita kenal Tuhan, Tuhan sudah kenal saudara dan saya. Dia sudah memanggil saudara dan saya. Sampai masa tua. Jadi dari dalam kandungan kita, sebelum kita kenal Tuhan, Tuhan sudah kenal saudara dan Tuhan pelihara saudara dan saya. Sampai kapan? Sampai masa tuamu. Allah tetap Allah. Aku tetap dia. Sampai masa putih rambut. Dari mungkin saudara lahir rambutnya sedikit, saudara sampai gondrong, saudara. Lalu sudah mulai sedikit rontok sampai putih.
sampai masa putih rambutmu, aku dari nggak ada rambut sampai banyak rambut, nggak ada lagi rambut sudah. Firman Tuhan katakan, sampai masa putih rambutmu, aku dari nggak ada rambut sampai ada rambut, akan tetap gendong saudara dan saya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan. Luar biasa. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah buat saudara. Berharap kepada manusia, manusia bisa berubah. Betul apa betul? Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Dia memberkati kita. Belum kita kenal dia. Sampai masa putih. Sampai masa tua. Dan tetap. Saya berharap lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Saudara kembali nanti keluar dari. Saudara dapat berkata seperti Paulus. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara. Sama-sama bangkit berdiri. Ada Tuhan yang besar di tengah-tengah kita. Ada Tuhan yang ajaib. Ada Tuhan yang sanggup memelihara saudara dan saya. Sehingga Daud berkata, sebab engkaulah harapan ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti kau. Nyanyikan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Dan hormat. Ya amin. Angkat suara pujian. Ku Agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti Oh, sebab kau besar, seperti ya amin. seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan Dan hormat. ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama. Sebab kau besar. Kau besar. Oh, amin. Amin, haleluya. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Kuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Lagi katakan sebab kau besar. Puji Tuhan. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Haleluya, haleluya. Seperti engkau. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti
Ya, amin, amin. Tiada seperti Engkau. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada banyak dalam Alkitab para nabi yang begitu yakin dengan pemeliharaan Tuhan Allah. Mereka punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana Allah dapat meluputkan, bagaimana Allah dapat menolong mereka, bagaimana Allah dapat mengadakan dari yang tidak ada itu menjadi ada. Elia, dia berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal dan Asyera. Saudara yang dikasih Tuhan, dia minta api Tuhan turun, api Tuhan turun. Karena dia tahu kepada siapa dia berharap dan percaya. Daniel, dia tahu kepada siapa dia berdoa dan berharap dan percaya. Dia dalam gua singa, Tuhan pelihara Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego, dia tahu kepada siapa Allah yang dia percaya, Allah yang dia sembah. Sekalipun masuk dalam dapur api yang menyala-nyala, Tuhan memelihara Sadrak, Mesak, Abednego. Ada banyak lagi yang lain. Bagaimana Gideon melihat pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi dalam peperangan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak kisah dalam firman Tuhan yang mencatat bagaimana Tuhan memelihara umat yang berharap kepadanya. Bagaimana Tuhan tahu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada bagi umat yang berharap kepadanya. Bagaimana Tuhan meluputkan orang-orang yang berharap kepadanya. Yang menaruh harapannya sejak muda. Bahkan dia pelihara sampai masa putih rambut. Sekali lagi artinya pemeliharaannya tidak pernah berubah sedikit pun. Janjinya tidak pernah berubah sedikit pun. Manusia bisa berubah, tapi Tuhan tetap setia buat saudara dan saya. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan berharap. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Rohnya ada di tengah-tengah kita. Dia tahu apa yang sementara engkau alami pagi ini. Apa yang sementara dialami oleh orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Apakah suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, siapapun itu. Saya mau katakan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia punya waktu yang tepat untuk mengadakan buat saudara dan saya. Dia punya waktu yang tepat untuk menolong saudara dan saya. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Ataupun tidak pernah tergesa-gesa buat saudara. Tepat pada waktunya. Dia menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan pasti tolong kita semua. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Nyanyikan pujian ini dengan satu keyakinan, Allah yang besar ada di tengah-tengah kita. Allah yang besar menolong saudara dan saya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Oh, amin. Ku beri kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Oh, Engkau Allah penolong. Ya, katakan, sebab Kau besar. Oh, amin, amin. Sebab Kau besar. Haleluya. Haleluya. Oh, amin. Lagi katakan, sebab Kau besar.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang sudah terangkat. Saat tangan kami terangkat, dalam hati kami berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dari masa muda kami sudah melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Sampai hari ini mungkin kami sudah mulai berambut putih. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Engkau selalu setia bagi kami Tuhan. Setiap tangan-tangan yang sudah terangkat, mari Tuhan. Inilah saatnya Engkau memegang setiap tangan-tangan kami. Tangan-tangan yang berharap kepadamu. Biarlah Engkau pegang setiap tangan-tangan kami. Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu atas setiap kehidupan kami. Pegang kami ya Tuhan. Pimpin kami. Kami percaya pagi ini setiap tangan-tangan yang sudah terangkat. Hari ini kami percaya ada pertolongan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tangan ini terangkat. Mungkin kami angkat tangan kami bukan buat kami Tuhan. Kami angkat tangan kami buat suami kami yang hari ini membutuhkan pertolongan-Mu. Tangan ini terangkat bagi istri kami yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami yang berjauhan kami, mereka perlu pertolongan-Mu. Oleh karena itu hari ini kami angkat tangan kami, Tuhan. Engkaulah penolong yang ajaib. Tolong mereka semua. Tolong Tuhan. Karena inilah masanya di mana Tuhan melakukan perbuatan ajaib bagi kami. Sehingga kami punya pengalaman yang baru dengan Tuhan. Sehingga ada kesaksian kami Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka boleh mengagungkan bahwa benar Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang ajaib. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya pada saat tangan kami terangkat pagi ini, Tuhan menolong suami kami. Tuhan menolong istri kami. Kaum keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami. Pada saat tangan kami terangkat Tuhan, kami percaya Engkau sudah menolong setiap problema kami, persoalan kami. Ada kendala dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan, Engkau yang sanggup menolong kami. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Engkau yang sanggup mengadakan hal-hal yang kami butuhkan. Dari yang tidak ada menjadi ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang sanggup menjawab setiap doa dan pergumulan kami. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya firman yang sudah kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu berhasil membawa kami untuk kami lebih lagi mengenal akan Engkau. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Setiap firman yang sudah kami dengar pagi ini, kami meteraikan dalam setiap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu hidup dan menghidupkan kami semua. Terima kasih banyak Bapa, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan juga bagi pekerjaan Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Karena kami tahu waktu kami memberi, itu kami dapat semua datang dari Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama ajaib kami berdoa dan kami memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan angkat satu lagu saudara. Lagu ini yang berkata bahwa aku punya Tuhan yang besar.
Kita coba nyanyi refnya dulu saudara ya. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat saja, aku punya Tuhan yang besar. Jemaat yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagi katakan bersama, Tuhan yang besar yang telah berjanji dan selalu imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang Kemenangan darimu. Tidak perlu kita takut cemas, karena ada Tuhan yang besar yang sanggup menolong saudara dan saya. Saya berikan kesempatan bagi mungkin panitia Paskah untuk menyampaikan pengumuman. Baik. Dari panitia Paskah mengumumkan hasil voting para panitia tahun ini kita akan mengadakan Paskah dalam gereja Padang. Ibadah perayaan Paskah akan acara kami sumbangan Natal yang Bapak Ibu sudah berikan dalam acara Natal tahun ini. Saldonya sebesar 3.074.830 orang tertera di mading gereja dari
laporan. Dana tersebut akan kita nanti dalam panitia Natal dan juga Pasca mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyumbang dengan sukacita acara Natal tahun depan. Ada beberapa pengumuman lagi yang mau saya sampaikan. Baik saudara, jam ibadah tetap seperti yang sudah kita tetapkan bersama. Hari Rabu tetap ada renungan. Kemarin tidak ada renungan firman di grup Komsel karena ada ibadah ucapan syukur di rumah Ibu Neti. Lalu saudara, hari Rabu tetap ada firman Tuhan ya di grup Komsel. Lalu hari Jumat tetap ada ibadah wanita di tempat ini mulai pukul 6. Dan hari Jumat yang sama juga saudara, pukul 6 ada pengarahan baptisan bagi mereka yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptis. Lalu pada hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini pukul 6, dan minggu depan 7.30 ada ibadah raya di tempat ini. Itu jam-jam ibadah kita. Lalu saudara, sebentar kita akan berdoa untuk Ibu Irna ya, yang akan dilantik menggantikan pengurus kaum wanita yang selama ini tidak ada bersama dengan kita. Salah satunya itu Ibu Mahda ya. Ibu Mahda adalah pengurus wanita tapi dia tidak ada bersama dengan kita, jadi digantikan dengan Ibu Irna. Jadi sebentar sebelum kita menutup dengan doa, kita akan berdoa buat Ibu Irna. Selesai ibadah, ada evaluasi dan meeting khusus buat para pemusik. Ya, setelah rehat 10 menit, kita akan kumpul, kita akan cari tempat di mana kita akan berbicara, ya, khusus para pemain musik. Saya rasa itu saja, tidak ada yang lain. Lalu saudara, salah satu anggota jemaat di tempat ini mengalami satu kecelakaan, yaitu Ibu Yayu. Ya, kecelakaan motor dengan anaknya, tapi anaknya baik. Tapi Ibu Yayu ini, saudara, mengalami retak beberapa rusuk, dan tangannya ini, saudara, engselnya sempat pindah karena jatuhnya dia terputar begini, saudara. Kalau saya tidak salah dapat cerita ya. Jadi terputar ini, saudara, langsung agak naik ke atas. Jadi ini lepas. Dan sudah ditangani, saudara, dan hari ini belum bisa beribadah karena waktu beberapa hari yang lalu saya besuk dengan istri saya, bicara pun susah, saudara, di tempat tidur, saudara ya. Bicara pun agak susah dan tidak bisa tidur. Lalu ya kami doakan kesaksiannya, kemudian malam saudara dia bisa tidur. Dengan ketidakmampuan keluarga ini, maka saudara untuk masuk atau dirawat di rumah sakit mereka tidak bisa, dengan membutuhkan biaya yang cukup besar. Saya sudah ngobrol dengan Ibu Gembala dan juga Ibu Gembala sudah ngobrol juga dengan kaum wanita. Jadi pada hari ini saudara, kita akan memberikan korban persembahan yang ketiga kali, saudara, untuk membantu Ibu Yayu, saudara. Karena memang kalau dirawat membutuhkan biaya yang cukup besar, 100 juta lebih katanya. Ya, kita berdoa saja saudara. Untuk dana seperti itu kita mungkin belum bisa memberikan, tapi dengan apa yang kita bisa berikan hari ini itu mungkin bisa sedikit meringankan ya biaya perawatan daripada Ibu Yayu. Jadi saya berharap pengertian dari jemaat Tuhan.
bisa memberikan sedikit berkat saudara lewat persembahan yang ketiga pagi ini untuk membantu Ibu Yayu. Boleh minta tolong ada kotak persembahan di mana ya? Oh iya, Pak Nur Salim yang tahu tempatnya. Puji Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Saudara bisa memberikan korban persembahan, maju ke depan saudara ya. Dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji Dan sanggup menggenapi Terima kasih Tuhan. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. ku terima sekarang. Kemenangan dari Sekali lagi sama-sama bangkit berdiri. Saya punya Tuhan yang undang Ibu Irna. besar, Mari Ibu Irna maju ke depan. tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, Haleluya. tak berjanji Amin, amin. sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang Ya. kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan yang besar, Roh-Nya ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan yang besar sementara melakukan perbuatan yang besar bagi kami semua. Di hadapan Allah yang maha besar, kami bawa Ibu Irna ke dalam tangan Tuhan untuk mengisi kekosongan dari kepengurusan wanita yang ditinggalkan oleh Ibu Mahda. Tuhan, Engkau tahu bahwa keberadaan Ibu Irna sangat terbatas, tapi ada Tuhan yang besar yang tidak pernah terbatas yang mampu menolong Ibu Irna mengemban suatu pelayanan di ibadah wanita, di wadah wanita. Hari ini Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dia datang kepada Tuhan dan kami akan melantik dia. Kuduskan setiap tangan-tangan kami, jadikan saluran berkat sehingga mengalirkan kuasa Tuhan, kekuatan, roh hikmat, roh pengertian, roh takut akan Tuhan atas kehidupan Ibu Irna. Sehingga dia bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya di dalam wadah wanita. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Hamba menyerahkan Ibu Irna ke dalam tangan Tuhan sebagai pengurus wanita GPD Bait Allah ini. Kemuliaan Tuhan menyertainya. Kemampuan Tuhan menyertainya. Apa yang akan dia kerjakan jadikan berhasil untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah menjadi doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Terima kasih Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Kemenangan darimu. segala pujian, syukur, hormat, limpah terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapa Sorga dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kami semua. Engkau penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal. Engkau Raja damai ada di tengah-tengah kami. Makasih banyak Bapa dalam surga untuk kelawatan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang membawa kami terus berharap kepada Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang menaruh harap dan mengandalkan Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Tetap kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan dan jamahan Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi Ibu Yayu. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Setiap tulang-tulang yang retak, Tuhan jamah. Sehingga boleh kembali tersambung dengan normal. Kami juga mau berdoa buat Bapak Effendi. Kami terus juga mau berdoa buat kesehatan Ibu Manik. Kami juga mau terus berdoa buat kesehatan daripada Mas Wito yang ada di tengah-tengah kami. Ataupun Tuhan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan hamba tidak dapat menyebut satu demi satu. Tapi Engkau mengetahui dan mengenal mereka. Kiranya jamahan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Bilur-bilur Yesus terus menjamah dan memulihkan, menyembuhkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ada pengalaman dengan Tuhan. Mereka memiliki pengalaman pribadi, ada mujizat yang terjadi, ada kesembuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji-puji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan kuasa Tuhan. Apa yang dijubel tangan mereka untuk mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan menolong. Ya, mereka yang membutuhkan satu pekerjaan Tuhan adakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah sumber pertolongan, sumber berkat kami. Dan daripada Tuhanlah pertolongan kami. Engkau akan menolong umat-Mu Tuhan. Melewati masa-masa sukar ada Tuhan yang selalu menopang, menolong, menatang, bahkan memberkati. Terima kasih banyak Bapak, hamba berdoa juga jaminan kesehatan. Jadi bahagian daripada umat Tuhan, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan kesehatan yang datang dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa sorga, terima kasih. Umat Tuhan yang sudah menaruh perhatian bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan memberi korban persembahan. Dan juga Tuhan sudah memberikan persembahan untuk membantu Ibu Yayu. Tuhan hamba berdoa. Apa yang kami lakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan balas memberkati dengan berkat-berkat Tuhan. Sehingga Engkau datang supaya kami memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya kami pulang sebentar dengan kelimpahan.
Kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dalam pertolongan Tuhan. Kami dengar firman Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan inilah yang menjadi janji Tuhan atas hidup kami. Kalau kami mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Ameni dan imani janji Tuhan digenapi atas hidup saudara dan saya ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah engkau di kota maupun di ladang. Baku dan tempat adonanmu Tuhan memberkati. Keluar masuk duduk berdiri bahkan pada saat engkau berbaring istirahat, Tuhan sudah menyediakan berkat. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati pula buah kandungan doamu. Apabila musuh bersatu jalan menyerang hidupmu, bertujuh jalan mereka lari meninggalkan engkau. Sebab Tuhan Allah pahlawan yang memberikan engkau kemenangan. Hidupmu naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor, ditinggikan bukan direndahkan. Engkau akan memberikan banyak pinjaman kepada bangsa-bangsa. Tapi engkau tidak meminta pinjam, sebab Tuhan yang kita sembah sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang kami ikat dalam rumah Tuhan, terikat dalam kerajaan sorga. Apa yang kami lepaskan dalam rumah Tuhan, terlepas dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pulang dengan berkat Tuhan. Kami pulang dengan penyertaan Tuhan. Kami pulang dengan pembelaan Tuhan. Kami pulang dengan nama Yesus yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dalam nama ajaib kami berdoa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Allah, penolong kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama katakan, amin.